Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi unit 7, Make to Order, dan unit 8, Complaint Processing. Perkenalkan, saya Melsi Hartati dengan NPM 744220038 bersama teman-teman saya. Saya Prima Ramadhan Novrianti dengan NPM 744220013. Saya dengan Muhammad Aditya Pratama dengan NPM 744220014. Saya Yusrina Vivausna dengan NPM 744220017. Slide selanjutnya, mengenai unit 7, Make to Order. Dukungan untuk karyawan penjualan dan distribusi, serta pemasaran untuk semua aktivitas yang terlibat dan memperoleh serta merawat pelanggan. Anda dapat menerapkan aktivitas berikut dalam sistem dukungan penjualan, yaitu mempersiapkan informasi tentang pelanggan, calon pelanggan, kontak, pesaing, dan produk mereka, mengelola aktivitas penjualan seperti panggilan telepon dan kunjungan pelanggan, melaksanakan kampanye surat langsung, lalu yang terakhir, akses langsung ke sistem informasi penjualan atau SIS dengan berbagai evaluasi seperti angka volume penjualan dan jumlah pesanan masuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Prima. Exercise 11, Pre-sales, Processes, and the Item Category. Task 1, Create an Inquiry. Yang pertama, untuk membuat permintaan penawaran atau inquiry, pilih logistik, lalu penjualan dan distribusi, penjualan, lalu permintaan penawaran, selanjutnya buat dan simpan. Selama pembuatan permintaan penawaran, kolom valid sampai dimasukkan sebagai batas waktu pemrosesan dan juga digunakan nanti dalam pemrosesan penawaran. Buat permintaan penawaran dan catat nomornya. 2. Nomor dokumen ditetapkan secara internal oleh sistem. Task 2. Create an quotation. 1. Untuk membuat daftar permintaan penawaran, pilih logistik, lalu penjualan dan distribusi, penjualan, sistem informasi, lalu permintaan penawaran, selanjutnya daftar permintaan penawaran. Pihak yang dituju yaitu T S50A, selanjutnya nomor presensi. 2. Untuk membuat penawaran untuk permintaan penawaran, pilih logistik, lalu penjualan dan distribusi, penjualan, penawaran, lalu buat. Pilih buat dengan referensi. Yang pertama yaitu pilih buat dengan referensi. Yang kedua, masukkan nomor permintaan penawaran. Yang ketiga, pilih daftar seleksi. Yang keempat, ubah kuantitas menjadi 2 unit. Lalu pilih simpan, lalu pilih salin, selanjutnya pilih simpan. Nomor dokumen ditetapkan secara internal oleh sistem. Selanjutnya, task 3, create an order with reference to the quotation. Yang pertama, pesanan pembelian dari penawaran, yaitu pelanggan TS50A. Selanjutnya nomor presensi. Kedua, nomor pesanan pembelian yaitu 8131. Yang ketiga, tanggal selanjutnya buat pesanan kedua, pilih logistik, lalu selanjutnya nomor 2, pilih logistik, penjualan dan distribusi. Lalu penjualan, lalu pesanan, lalu buat. Yang pertama, pilih buat dengan referensi. Yang kedua, masukkan nomor penawaran. Yang ketiga, pilih daftar seleksi. Yang keempat, ubah kuantitas menjadi 1 unit. Yang kelima, pilih salin. Keenam, pilih simpan. Lalu nomor dokumen ditetapkan secara internal oleh sistem. Selanjutnya, tes 4, determine the reference status for the items in the inquiry and the quotation from the previous exercise. Yang pertama,
Tampilkan status referensi untuk item dalam permintaan penawaran, yaitu yang pertama pilih logistik, selanjutnya penjualan dan distribusi, lalu penjualan, selanjutnya permintaan penawaran, tampilkan lingkungan, lalu tampilkan alur dokumen. Yang kedua, posisikan kursor pada permintaan penawaran, lalu pilih ikhtisar status. Langkah selanjutnya yaitu tampilkan status referensi untuk item dalam penawaran, yaitu yang pertama pilih logistik, lalu penjualan dan distribusi, selanjutnya penjualan, penawaran, tampilkan, lalu lingkungan, kemudian tampilkan alur dokumen. Yang kedua, posisikan kursor pada penawaran lalu pilih ikhtisar status. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Aditya. Unit 8, Complaints Processing. Gambar umum Anda membuat pengembalian permintaan nota kredit dan debit, atau permintaan koreksi faktur setelah Anda. Pertama, membuat pesanan penjualan. Yang kedua, mengirimkan barang kepada pelanggan dan menagih pelanggan untuk barang tersebut. Buat permintaan pengembalian, otorisasi jika pelanggan mengembalikan barang kepada Anda. Buat permintaan koreksi faktur jika ada penyimpangan harga kuantitas. Anda dapat membuat pengembalian atau permintaan nota kredit dan debit dengan mengacu pada pesanan penjualan atau dokumen penagihan. Anda membuat permintaan koreksi faktur atau nota kredit atau debit tanpa permintaan kredit atau memo dengan mengacu pada dokumen penagihan. Untuk pengembalian permintaan nota kredit atau debit atau permintaan koreksi faktur, penagihan dilakukan setelah pemeriksaan dan persetujuan dengan membuat nota kredit atau debit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yusrina Afifah. Selanjutnya yang terakhir ada proses. Nota kredit diproses dengan cara yang mirip dengan nota debit. Permintaan nota kredit dan debit dapat dibuat dengan mengacu pada dokumen penagihan atau pesanan penjualan. Dengan cara ini, sistem dapat menentukan jumlah yang benar dari dokumen sebelumnya. Untuk tujuan evaluasi, Anda harus memasukkan alasan pemesanan. Permintaan nota kredit atau debit berisi pemblokiran penagihan yang mencegah segera. Proses diperiksa, proses tersebut disetujui dengan menghapus pemblokiran penagihan ketika dokumen penagihan diposting atau nota kredit atau debit. Dokumen akuntansi yang diperlukan dibuat secara otomatis. Dengan cara ini, jumlah yang benar dikreditkan atau didebitkan dari akun pelanggan. Sekian dari kelompok kami tentang presentasi Unit 7 Make to Order dan Unit 8 Complaint Process. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.